Jika kamu sudah berjuang, tapi rezeki belum juga datang, bisa jadi ada sesuatu di dalam diri yang perlu dipulihkan. Mari kita bahas bersama 5 dosa mental yang diam-diam bisa membatasi aliran rezeki. Pikiran itu seperti jendela. Jika ia terlalu lama tertutup atau dipenuhi debu prasangka, cahaya sulit masuk meskipun matahari bersinar terang. Seringkali kita berjuang keras di luar, tapi lupa membersihkan yang menghalangi dari dalam. Sekarang inilah saatnya membersihkan pandangan dan melihat kembali arah hidup. Simak bersama 5 dosa mental yang bisa menghambat aliran rezeki dalam diri. Yang pertama, iri dan membandingkan diri secara terus-menerus. Brené Brown, seorang profesor di University of Houston, dalam bukunya The Gift of Imperfection, menulis, semakin sering membandingkan diri, semakin jauh kita dari kebahagiaan yang asli. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi saat direnungkan, terasa sangat dekat dengan kenyataan hidup kita hari ini. Tanpa sadar, kita membuka media sosial, lalu melihat teman yang baru beli rumah, menikah, libur ke luar negeri, atau meraih prestasi tertentu, dan tiba-tiba saja hati kita terasa sempit. Bukan karena kita membencinya, tapi karena kita mulai mempertanyakan diri sendiri, kenapa bukan saya? Padahal kita sedang menabung, sedang belajar, sedang menyusun langkah pelan-pelan dengan penuh tanggung jawab. Tapi semua itu mendadak terasa kurang, hanya karena kita menoleh ke jalur yang lain dan lupa menghargai langkah di jalan kita sendiri. Brené Brown mengingatkan kita bahwa membandingkan diri bukan hanya merusak rasa syukur, tapi juga menjauhkan kita dari keaslian dan ketenangan batin. Karena kebahagiaan sejati tidak muncul dari pencapaian yang paling mencolok, tapi dari keberanian untuk berkata, aku cukup di titik ini dengan langkah ini. Coba kamu renungkan sejenak, apakah selama ini kamu sudah cukup percaya bahwa jalanmu sah untuk dijalani, meskipun belum secepat atau semegah yang lain? Karena rezeki akan lebih mudah datang pada hati yang tenang, bukan pada hati yang terus gelisah melihat langkah orang lain. Yang kedua, rasa takut yang mendominasi. Dalam bukunya The Gift of Fear, Kevin DeBacker, seorang pakar keamanan pribadi yang telah menangani perlindungan untuk tokoh-tokoh besar di Amerika, ia menulis, ketakutan sejati hanya muncul sebagai reaksi terhadap bahaya nyata, sementara rasa takut yang terus-menerus biasanya berasal dari pikiran kita sendiri. Kalimat itu menyentuh kesadaran saya karena ternyata banyak dari rasa takut yang selama ini saya rasakan tidak datang dari kenyataan, melainkan dari imajinasi saya sendiri. Pikiran yang sibuk membayangkan kegagalan, penolakan, atau kemungkinan terpuruk yang belum tentu terjadi. Mungkin kamu juga pernah mengalaminya, menunda memulai usaha karena takut rugi, enggan menyuarakan ide karena takut ditertawakan, atau tidak berani mengambil keputusan besar karena takut salah arah. Padahal jika kita jujur, seringkali tidak ada bahaya yang benar-benar mengancam. Yang ada hanyalah suara kecil dalam kepala yang terus berkata, bagaimana kalau gagal? Kevin mengingatkan kita untuk bijak membaca rasa takut. Apakah ini peringatan dari intuisi atau hanya bayangan yang kita pelihara dari masa lalu? Kamu dan saya punya pilihan, tidak harus menunggu rasa takut hilang untuk bergerak, tapi belajar melangkah meski hati berdebar. Karena keberanian bukan tidak adanya takut, tapi kehadiran tekad yang lebih besar daripada keraguan. Sekarang mari kita lihat ke dalam. Apa yang sebenarnya menahan langkahmu selama ini? Kenyataan atau bayangan? Yang ketiga, merendahkan diri sendiri. Ada sebuah pemikiran yang begitu membekas dalam benak saya. Bukan kekurangan yang paling menyakitkan, tapi perasaan bahwa diri ini tidak berharga. Seringkali kita sendiri yang tanpa sadar menutup pintu-pintu kebaikan. Bukan karena hidup menolak kita, tapi karena kita terlalu cepat menganggap diri tidak pantas. Kalimat seperti, saya siapa? Atau saya tidak sehebat mereka. Terdengar seperti ungkapan rendah hati, padahal seringkali itu adalah cara halus kita menolak rezeki yang seharusnya bisa kita terima. Padahal setiap manusia datang ke dunia ini dengan bekal unik yang tidak bisa dibandingkan. Tidak semua orang ditakdirkan bersinar dengan cara yang sama, tapi semua orang punya cahaya, termasuk kamu. Rezeki bukan hanya datang pada mereka yang paling berani tampil, tapi pada mereka yang mulai menerima dirinya dengan utuh.
Bukan sempurna, tapi sadar bahwa dirinya layak untuk tumbuh, layak untuk berhasil, dan layak untuk disayangi. Coba kamu renungkan pelan-pelan. Selama ini apakah kamu sudah cukup menghargai langkahmu sendiri? Atau masih terus mengukur dirimu dengan standar yang dibuat oleh rasa tidak percaya? Karena saat kamu mulai mengaku layak, hidup akan ikut percaya. Dan dari sanalah ruang-ruang rezeki mulai terbuka, bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berhenti meremehkan diri sendiri. Yang keempat, menyimpan dendam atau rasa sakit lama. Desmond Tutu, peraih Nobel Perdamaian dari Afrika Selatan, dalam buku The Book of Forgiving, ia mengatakan, memaafkan bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi, melainkan menolak untuk membiarkan masa lalu meracuni masa depan kita. Kalimat itu terasa sederhana, tapi dalam. Karena seringkali kita menyimpan luka dengan keyakinan bahwa itu bentuk kekuatan. Padahal justru dari situlah hidup kita perlahan tertahan. Rasa sakit yang tidak dilepaskan berubah menjadi beban yang membatasi langkah dan rezeki. Batin yang menyimpan dendam cenderung tertutup pada kemungkinan baru, seolah dunia terasa sempit karena masih membawa cerita lama ke dalam setiap hari yang baru. Saya percaya memaafkan bukan berarti kita menyetujui apa yang pernah terjadi, tapi kita memilih untuk berhenti memikulnya agar hidup bisa bergerak maju. Karena kita layak memiliki ruang yang lebih lapang untuk damai, untuk rezeki, dan untuk pertumbuhan yang lebih sehat. Coba kamu tanyakan pada diri sendiri, sudahkah kamu memberi hatimu kesempatan untuk sembuh? Atau masih kamu biarkan luka lama terus menyita ruang bahagiamu hari ini? Karena bukan pintu rezeki yang tertutup, tapi hati yang belum benar-benar siap untuk membuka. Yang kelima, sulit bersyukur saat hal baik terjadi. Epictetus, filsuf stoik dari Yunani abad pertama, salah satu pesannya yang mendalam berbunyi, bukan karena kita kekurangan maka kita tidak bersyukur, tapi karena kita tidak bersyukur maka kita merasa selalu kekurangan. Kalimat itu mengingatkan saya pada satu hal penting, bahwa rasa syukur seringkali tidak datang dari kenyamanan, tapi dari cara kita memandang hidup. Banyak orang yang sebenarnya sudah punya cukup, rumah yang layak, makan setiap hari, tubuh yang sehat, tapi masih merasa rezekinya belum datang. Padahal bisa jadi rezeki itu sudah hadir, hanya saja tidak berbentuk seperti yang kita inginkan. Syukur bukan menunggu semuanya sempurna. Syukur adalah kemampuan untuk melihat kebaikan meski hidup belum sesuai rencana. Syukur adalah keberanian untuk berkata, ini belum segalanya, tapi ini pun sudah luar biasa. Coba kamu renungkan, apakah hari ini kamu benar-benar melihat apa yang sudah kamu punya? Atau kamu masih menunggu pencapaian tertentu untuk mulai merasa cukup? Karena saat kamu mulai bersyukur dari hati, pintu rezeki seringkali terbuka lebih luas dari yang kamu bayangkan. Dan bukan hanya rezeki materi yang datang, tapi juga rasa damai yang mengisi ruang kosong di dalam diri. Mari beri waktu sebentar untuk diri kita sendiri. Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita berlari begitu jauh sampai lupa menengok ke dalam. Hari ini izinkan diri kamu untuk berhenti sejenak, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu layak mendengar isi hatimu sendiri. Tarik napas perlahan, pejamkan mata jika perlu, dan tanyakan dalam diam, apakah selama ini ada keyakinan yang membatasi, luka yang belum selesai, atau kemarahan yang tidak pernah diberi ruang untuk pulih? Rezeki bukan hanya tentang seberapa keras kita bekerja, tapi juga tentang seberapa damai batin kita berjalan. Ketika pikiran jernih, hati tenang, dan langkah selaras, hidup mulai terasa cukup dan keajaiban lebih mudah datang. Saya teringat dengan satu kutipan, jangan merasa kecil terhadap apa yang kamu miliki, karena lautan pun berasal dari tetes-tetes yang percaya diri. Artinya, sekecil apapun perubahan dalam diri tetaplah bernilai. Kamu tidak harus langsung hebat, tidak harus langsung berhasil. Cukup sadar hari ini bahwa kamu punya kuasa untuk berubah. Dan mulai dari situ rezeki akan datang, bukan karena dipaksa, tapi karena kamu kini selaras untuk menerimanya. Untuk kamu yang sedang berjuang, percayalah, langkah kecilmu hari ini bisa menjadi pintu besar di hari esok. Kita memang tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih untuk tidak hidup di bawah bayangan selamanya. Saya di sini, kamu di sini, dan kita akan bertumbuh bersama. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada mereka yang sedang butuh arah dan tulis di komentar apa yang paling menggugahmu. Tekan like dan subscribe agar kamu tidak tertinggal perjalanan berikutnya, karena kita akan terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.